Halo everyone, balik lagi di channel aku Bahtiar Esa. Aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kalian yang udah nontonin tuh video-video aku, video-video nggak jelas, video-video selfie, video-video unfaedah gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting stay at home tuh ada karyanya, ada greget buat tetap produktif gitu ya. Dan aku juga makasih buat kalian yang udah dengerin ini, yang udah klik tautannya. Wah, kalian harus dengerin ini sampai terakhir. Sebelumnya aku minta maaf banget sama kalian ya. Biasanya aku narsis, aku selfie full face dan pakai subtitle. Sekarang aku nggak akan pakai subtitle karena aku pengen kalian dengerin, bener-bener dengerin. Jangan sampai di skip. Gak ada maksud atau tujuan menyinggung dan menyindir siapapun di video ini, but aku cuma pengen edukasi tipis-tipis gitu lah ya sama kalian. Aku pengen kalian tuh open mind bahwa masih banyak loh di antara kita yang tega banget ngelakuin aborsi. Waduh, aku gak ngerti gimana ceritanya. Maaf juga judulnya ini agak-agak berbau seks atau menjurus ke nada kebencian atau menjurus ke hal yang mungkin menimbulkan perdebatan gitu ya. Tapi please, ini murni dari apa yang aku pikirin, unek-unek aku selama aku sekolah, aku kuliah, aku kerja praktek, terus sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak banget tuh yang chat ataupun telepon, kamu ada obat gak nih, kamu ada apa nih yang bisa bikin aku keguguran, bantuin aku lah, kita kan temen, bla bli bla. Oh my god, please, yakin nih lo mau aborsi? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan biar aku semangat berkarya gitu ya teman-teman ya. So sorry kalau ngomongnya masih belepotan dan belum kayak penyiar radio, karena ya aku bukan penyiar radio ya, dimaafin. Intinya semoga nanti apa yang aku sampaikan itu bakalan bener-bener sampai sama kalian, bener-bener sampai di pikiran kalian, hati kalian. Please don't click report atau spam. Sesungguhnya ini buat kebaikan kalian semua. Biar kalian sadar, atau teman-teman di sekitar kalian sadar, atau saudara kalian atau siapapun. Tapi aku percaya sih kalian yang dengerin ini nggak ada yang punya niatan buat aborsi sama sekali. Wah gila. Oke, yang pertama kita mau jelasin dulu tentang aborsi. Gak apa-apa kali ya kalau misalnya belum bisa ngasih sumbangsi secara langsung, dedikasi secara langsung buat stay di kantor, bantu orang lahirin. Tapi kita dengan cara seperti ini masih bisa kali ya. Nanti kalau misalnya coronanya udah kelar, insya Allah lah gaspol, biar surat izin praktek tuh ada kegunaannya gitu ya. Ijazah ada kegunaannya, gak cuma tidur-tiduran doang, makan tidur berak ulangi. Oke. Aborsi atau dalam bahasa Latin abortus itu apa sih sebenarnya? Artinya itu berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio. Ini si embrio ya guys, masih kecil banget. Sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan di luar rahim sehingga menyebabkan kematian dari si janin itu sendiri. Wah, ini kalau disengaja mah ya namanya jahat banget ya. Nggak ngerti deh aku. Tapi kata aborsi sendiri itu merujuk pada keguguran yang disengaja, bukan kayak yang murni keguguran atau keguguran yang nggak disengaja. Itu namanya abortus ya. But kalau aborsi itu udah ke aborsi provokatus atau aborsi yang masuk ke ranah kriminal. Bisa aja itu disebabkan karena hubungan yang tidak dikehendaki, atau mungkin apalagi ya. Ya paling banyak sih itu sih, hubungan yang tidak dikehendaki. Gimana sih hubungan yang tidak dikehendaki? Ya gitulah, buah dari itu ya. Kalau udah kayak gitu mau gimana ya, susah juga. Pasti hal pertama yang kalian bakalan lakuin adalah searching di internet obat penggugur kandungan. Itu udah pasti. Tapi nyali kalian bakalan ciut ketika kalian udah lihat testimoni mereka yang kayak janin keluar berdarah-darah kayak gitu.
Bahkan pernah loh ada waktu aku kuliah terus aku kerja praktek, dia anak masih kecil, sorry bukan bermaksud untuk membongkar, ini hanya contoh ya, hanya contoh, dan aku sama sekali nggak ngasih tahu, aku nggak buka identitas pasien siapa karena aku udah lupa juga, dan nggak bakal juga dibuka identitasnya karena itu ada kode etik tersendiri gitu. Jadi itu pasien masih belia lah, SMA, iya aku ingat itu SMA gitu. Terus dia ngeluh haid nggak berhenti gitu ya. Terus kita USG, wah ternyata itu ada kantong kehamilannya guys, ada janinnya juga. Itu kisaran umur berapa ya, 8 minggu kalau gak salah, 8 minggu udah. Dari situ kita interview lebih jauh, kok bisa. Terus ternyata orang tuanya nggak tahu sampai dia dibawa ke rumah sakit, dan begitu dikasih tahu orang tuanya shock teman-teman. Anehnya lagi pas kita buka itu jalan lahirnya pakai alat namanya spekulum, dia itu di sana ditemukan beberapa pil yang which is itu adalah pil penggugur kandungan. Ditanya beli di mana, beli di internet dengan harga berapa, dia sebutin waktu itu harganya berapa ya, 2 juta up gitulah. Wah itu gila sih, 2 juta untuk 8 butir pil yang sebenarnya satu strap pil penggugur kayak gitu harganya gak lebih dari 167 atau 180 ribuan gitu deh. Gak ngerti duit segitu tuh ya orang kepepet gitu ya, bisa dipakai buat lahiran kali kalau kalian tabung-tabung, ya gak sih? Jangan sampai itu terjadi karena banyak banget resiko yang bakal menimpa. Jangan sampai banget ya, tolong ini terjadi sama kalian, amit-amit ya. Karena sampai sekarang tuh banyak banget perdebatan tentang negara yang melegalkan dan tidak melegalkan aborsi. Kalau di Indonesia sendiri, aborsi itu sangat dilarang. Terjadi beberapa perdebatan terkait isu moral pada berbagai daerah di dunia atau apapun alasannya. Mereka yang menentang aborsi itu umumnya bersikukuh bahwa embrio atau janin adalah seorang pribadi manusia dengan hak untuk hidup. Seperti itu. Sedangkan untuk mereka yang mendukung legalitas aborsi berpandangan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri. Itu egois. Hello, kalian udah lakuin gitu ya. Sekarang kalian dikasih buat dijaga, tapi malah kalian hilangin. Gila, malunya double. Kira apa coba? Aborsi. Oh my god. Mending kalau itu beneran terjadi ya, tips aku sih, kalian diskus sama pasangan kalian. Mau gimana nih? Gitu. Kalau aborsi berarti aku pikir sih itu enteng banget ya, mau enaknya doang, gak mau bertanggung jawab. Iya mereka enak lah, kita rugi men, rugi kita yang perawan satu, yang kedua rugi kesehatan kita. Bukan gak mungkin ketika kita lagi menggugurkan nanti kita kehabisan banyak darah terus mati. Wah itu gak bener banget ya. Kalau mati ya udah mati sekalian gitu ya lah. Kalau misalnya aborsinya berhasil dan nanti ini kalian mandul karena side effect dari si obat penggugur kandungan itu, takut gak sih kalian? Di Indonesia juga udah ada yang mengatur tentang aborsi, pasal-pasal tentang aborsi gitu ya. Di sana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ada pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349. Menurut KUHP, aborsi itu adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap. Masa kehamilan yang lengkap itu 38 sampai dengan 40 minggu. Ya, jadi kalian hamil 38 sampai 40 minggu baru boleh kalian keluarin. Jadi sebelum itu nggak boleh dikeluarin. Apalagi pakai cara obat-obatan kayak gitu ya. Waduh, aku gemes banget sumpah. Yang kesemua pasal itu dirangkum
Jadi kalau misalnya semua pasal itu dirangkum terus ditarik kesimpulan, bunyinya kayak gini. Seorang wanita hamil yang dengan sengaja melakukan abortus atau dia menyuruh orang lain diancam hukuman penjara 4 tahun. Kedua, seorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun, dan jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun. Itu pasal yang mengerikan banget ya buat kita tenaga medis. Terus yang ketiga, jika dengan persetujuan ibu hamil maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara, dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara. Jika yang melakukan, yang keempat nih, jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dan hak untuk praktek dapat dicabut. Wow. Sampai sini masih ada gambaran untuk aborsi? Gila aja lu, udah enak langsung diaborsi. Jangan kayak gitulah, nggak boleh ya teman-teman. Itu semua tuh bisa dibicarakan dengan baik. Jangan sampai kalian gegabah dengan kata aborsi kayak gitu. Karena apa ya, bukan resiko sehari 2 hari loh, itu resiko jangka panjang. Akibat jangka panjang itu ada banyak banget teman-teman. Aku mau kasih tahu sama kalian, yang pertama itu ada akibat emosional atau psikis yang mungkin dialami ibu atau pelaku aborsi. Ya nggak boleh aborsi bosku, jangan, serem. Ini aku mau kasih tahu ya. Gak sih, bukannya nakut-nakutin, cuman ya semua itu bisa didiskusikan ya sama pasangan kalian, sama keluarga kalian. Akibat dari emosional yang mungkin muncul kalau kalian lakukan aborsi itu, yang pertama ada kelainan pola makan. Kalian jadi gak ada air makan nih, gara-gara apa? Gara-gara kalian punya rasa bersalah, gara-gara kalian punya ketakutan sendiri gitu ya. Aduh, takut ketahuan, mungkin takut nanti aku gimana, pikiran gue gimana. Terus yang kedua, timbulnya rasa bersalah, itu pastilah. Yang ketiga, stres atau depresi. Depresi ini muncul kebanyakan sih karena mimpi tentang bayi ya. Rasa bersalah yang mendalam terus jadi kebawa mimpi. Kalau orang Jawa bilang itu kegawa kayak lo guys. Yang keempat ada disfungsi seks, jadi nggak suka lagi sama cowok mungkin. Terus yang darah sih nanti ngefek sih sama sistem reproduksi kalian. Jadi semua yang kalian pikirin itu bakal ngefek sama sistem reproduksi kalian, atau mungkin bikin siklus haid kalian gak normal, jadi lebih cepat atau jadi lebih mundur kayak gitu. Bisa. Terus yang kedua ada resiko buat si bayinya. Tujuan dari aborsi itu apa sih sebenarnya? Ngilangin bayi kan, bikin bayinya mati kan. Ya udah, itu akibat kepada bayi ya, pasti bayinya mati. Terus yang selanjutnya yang paling serem, nggak paling serem, cuman ya udah pastilah ya. Efek lain yang timbul nanti adalah, yang pertama adalah perdarahan hebat. Perdarahan hebat ini bisa terjadi karena leher rahim yang robek atau leher rahim terbuka lebar. Jadi bisa menimbulkan perdarahan, yang which is ini bahaya banget buat kesehatan ibu. Dan bikin repot juga sih sebenarnya, karena kalau udah perdarahan yang nggak bisa berhenti gini, perdarahannya banyak banget atau leher rahim robek dan sebagainya, ini butuh prosedur yang lebih banyak untuk menanganinya, kayak misal pembedahan gitu ya. Dan kalau misalnya udah kayak gini, siapa yang repot? Dokter dong. Jangan aborsi, apalagi aborsi di tempat-tempat yang kayak misalnya tidak legal. Mana ada tempat legal menyarankan aborsi ya kan? Kayak di dukun gitu ya, nggak boleh lah, jangan pikir 10.000 kali kalau mau aborsi. Terus yang kedua ada infeksi dapat disebabkan oleh alat medis yang tidak steril yang dimasukkan ke dalam rahim atau sisa janin yang tidak dibersihkan dengan benar. Itu tadi bisa ya, kalau kalian sisa rahim yang tidak dibersihkan dengan benar, bisa jadi pakai aborsi yang tradisional, kayak dipijit gitu ya, perutnya diinjak-injak, atau misal kalian pakai obat yang rumput Fatimah gitu. Biasanya sih yang pakai kayak gitu sih masih kayak aborsi ilegal yang kayak dukun gitu misal. Tapi ya mana ada sih dukun yang tega ngelakuin aborsi, kecuali dukun yang bener-bener freak gitu ya. Aduh gila.
Yang ketiga ada aborsi tidak sempurna, yaitu adanya bagian dari janin yang tersisa di dalam rahim sehingga dapat menimbulkan perdarahan atau infeksi. Gak boleh teman-teman, kalau misalnya udah perdarahan harus segera dikorek kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan deh. Terus yang keempat ada sepsis. Biasanya sepsis ini terjadi ketika aborsi menyebabkan infeksi tubuh secara total yang mungkin terburuknya menyebabkan kematian. Sepsis ini di sini bisa disebut dengan infeksi ya teman-teman. Banyak kasus kayak infeksi. Infeksi ini bisa jangka panjang lagi nih. Kayak bikin jaringan yang tadinya ada terus kalian paksa keluar, itu bisa bikin kanker juga loh. Kanker rahim, kanker payudara pun, karena waktu kita hamil tuh payudara sedang berkembang untuk diisi ASI ya kan. Terus kita hentikan secara spontan, itu bukan gak mungkin di kemudian hari akan bikin kanker payudara juga. Ini masih diteliti sih, tapi ada sebagian besar mengarah ke sana gitu. Terus gimana nih Bu Bidan kalau misalnya aku udah terlanjur hamil sama pacarku, tapi aku takut banget mau ngomong sama pacarku karena aku takut malah dia pergi, dia kabur, dia putusin aku. Please Bu Bidan tolong banget. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah berserah diri dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhanmu, Allahmu, mereka pasti maha pemaaf. Yang kedua, jangan lupa diskusi sama pacarmu, karena apapun yang terjadi ini tuh buah dari kalian berdua gitu loh. Jangan sampai aborsi, jangan sampai kamu ambil keputusan kamu sendiri gitu. Enak aja enaknya bareng-bareng, tapi susahnya sendiri gitu loh. Wah, gila. Apapun yang diomongin sama pacarmu, dipertimbangin balik. Kalau misal dia minta aborsi, tapi kalau misal dia minta lanjut ya bagus, berarti dia cowok gentle yang beneran mau tanggung jawab, enggak kayak pas di awal minta gitu ya, sayang ayo making love, nanti aku bakal tanggung jawab, tapi ternyata nol. Oh my god, cowok yang kayak gini tuh memang gak pantas diperjuangin. Yang ketiga, jangan lupa diskus sama orang tua kalian, karena orang tua kalian itu ya pasti bakalan ngerti lah. Wajar kalau misalnya dimarahin, diusir-usir beberapa hari gitu ya, wajar. Tapi yang namanya anak, orang tua gak bakal buang itu anak. Yang ada ketika nanti orang tua kalian ngusir kalian, orang tua kalian bakalan kepikiran kalian dan pasti nyari-nyari kalian. Do the best aja, jangan sampai kalian menggugurkan itu kandungan gitu ya. Oke everyone, stay safe, jauhi seks bebas apapun alasannya, jauhi zina. Kalau bisa tetap berpikiran positif dan produktif gitu ya. Ini first podcast aku, please jangan klik tombol spam, karena aku bakalan bikin podcast yang lain dan lebih tertata dari ini pastinya ya. Tadi aku cuma kasih tahu bahayanya kalau kita menggugurkan kandungan, hukumnya di Indonesia dan jangka panjang untuk kita pelaku aborsi kayak gitu. Jangan aborsi, please. See you next podcast. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.